Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyu Sobirin dari D4 Teknik Informatika dengan NIM 1521115130012. Saya di sini ingin mempresentasikan beberapa hasil dari saya membaca paper dengan tema KNN ya, Key Nearest Neighbor. Dan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas minggu ke-7 mata kuliah pembelajaran mesin. Baik, langsung saja kita pergi ke slide PowerPoint. Baik, jadi yang pertama, yang judul yang akan saya bahas adalah an improved KNN method based on Spearman's rank correlation for handling medical missing value. Jadi apa yang akan kita bahas di dalam PowerPoint ini? Oh, sorry. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, ini membahas tentang pentingnya pengisian nilai yang hilang dalam data medis dan penggunaan metode imputasi dan metode KNN untuk pengisian nilai. Jadi, metode ini mengantisipasi sebuah data yang hilang dalam sebuah rekam medis seorang pasien yang nantinya akan dibuat sebagai sebuah data untuk pengambilan keputusan. Jadi data tersebut harus akurat dan lengkap. Nah, jika terdapat nilai yang hilang akan mengganggu analisis dan akan berdampak buruk pada hasilnya. Metode imputasi digunakan untuk mengolah dan menghindari nilai yang hilang akibat penghapusan sampel. Dan metode KNN diisi untuk mengisi nilai yang hilang dalam kumpulan data medis. Jadi data yang hilang itu tidak kalau di pre-processing ada MEAN, dikasih MEAN dan juga dikasih atau dihilangkan semua. Kalau di sini tidak, data yang hilang akan diisi dengan nilai yang dihitung menggunakan metode KNN di dalam kumpulan data. Kemudian introduction, pembelajaran ini penggunaan mesin learning sangat bermanfaat untuk membantu mendiagnosis secara efisien dan mempercepat efisiensi pengobatan. Kemudian ada dua cara untuk menangani nilai yang hilang. Yang pertama, kita akan memperkirakan nilai setiap data yang hilang dengan membangun model yang disebut model imputasi. Kedua, kita menghapus sampel yang mengandung nilai yang hilang. Nah, nanti apa bedanya? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, sorry. Kemudian ada material dan metode. Jadi penelitian ini menggunakan metode imputasi dan KNN untuk memasukkan data yang hilang dalam sebuah data medis. Pertama, ada data percobaan. Data ini diambil dari penelitian ini kebetulan menggunakan data rumah sakit ya, ada data di dalamnya dari West China Hospital yang memiliki 9.742 sampel dan 106 atribut, dan dataset diberi keterangan apakah pasien termasuk pasien yang nyeri dada resiko tinggi. Dan di sini dituliskan total sampel yang hilang berisi nilai. Total sampel hilang yang berisi nilai yang hilang ada 86% dari seluruh sampel. Nah, tugasnya adalah mengisi nilai bagaimana nilai hilang tersebut menjadi tidak hilang. Nah, kemudian ada material dan metode, bahan-bahan dan metodenya. Ada kita pertama menghitung calculate Spearman's rank correlation coefficient. Yang kedua, calculate the weight of intersample distance. Kemudian select the key nearest neighbor sample based on the distance between sample, dan juga obtain estimates of missing value. Jadi dua proses pertama ini adalah metode imputasi. Kemudian kita kenakan KNN dan juga kita bisa mengestimasi kira-kira nilai hilang itu nilainya apa. A itu berupa apa. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada mengkalkulasi Spearman's rank correlation coefficient. Ya, pada langkah pertama, rank Spearman dan seluruh atribut ditumbuhkan matriks R. M dan N adalah jumlah sampel dan jumlah atribut dalam dataset. Ya, seperti inilah. Bisa dilihat sendiri dan bisa dipahami sendiri ya. Kita lanjut. Mana ini? Kok nggak lanjut? Aduh, yang kedua ini calculate the weight of intersample distance.
Langkah kedua menghitung bobot jarak antar sampel berdasarkan range eksperimen tadi. Ya, ini ada beberapa rumus matematika yang bisa dipahami. Seperti ini kurang lebihnya eksperimen rank. Kemudian kita lanjut. Nah, kita ada di langkah ketiga, yaitu kita menentukan KNN atau Key Nearest Neighbor Sample based on the distance between sample. Kita menghitung jarak antar sampel dan mencari K sampel berdasarkan jarak yang terdekat. Nah, seperti itu. Saat menghitung jarak Euclidean, R sebagai bobot dapat meningkatkan posisi atribut dalam mengukur kesamaan sampel. Keren ini. Saya tertarik untuk melanjutkannya sebenarnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah obtain estimates of missing value. Jadi kita bisa mengestimasi atau bukan mengira-ngira ya, tapi kita mengira-ngira dengan data yang pasti, yaitu nilai K sampel terdekat. Nah, kemudian kita sudah sampai di result dan discussion. Pada bagian pertama, percobaan data dipilih secara acak 1140 sampel dari 9.742 sampel dalam kumpulan data yang hilang untuk memastikan 14% sampel lengkap dan konsisten dengan data asli. Dengan menghapus nilai pada kumpulan data yang berisi nilai yang hilang, akan dibuat eksperimen. Kemudian, untuk melakukan hasil eksperimen, hasil presentasi nilai yang hilang, terdapat 4 eksperimen perbandingan persentase, yaitu 5, 10, 15, dan 20%. Untuk mengurangi kesalahan, eksperimen dilakukan 5 kali percobaan dan hasil diambil sebagai rata-rata. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini percobaan perbandingan nilai imputasi yang hilang menggunakan 5 metode dan 2 metode KNN, yaitu Zero, Median, Mean, Random Forest, KNN, NSKNN, dan DNNI. Seperti ini. Keren ini. Bagian kedua, percobaan terdapat 3 eksperimen dengan sampel lengkap, yaitu 10, 30, dan 50%. Ini berarti kan nilai apa yang dia cuma 0 sampai 1 itu. Oke. Kemudian bagian ketiga, percobaan menggunakan kumpulan data yang digunakan untuk mengklasifikasikan dengan sampel, yaitu logistik regresi, random forest, dan support vector machine. Keren ya. Nah, terus di sini ada diskusi. Jadi pada tabel 1, SWKNN nilainya lebih rendah dibanding metode lainnya. Pada tabel 2, persentase tidak berpengaruh terhadap zero, median, mean, namun pada RF itu apa tadi lupa, KNN, NS, KNN, DNNI performa menurun saat persentase semakin tinggi. Nah, pada tabel ketiga, akurasi klasifikasi SWKNN mendekati DNNI dan unggul dibanding metode lainnya. Nah, hasil di atas menunjukkan bahwa SWKNN merupakan metode yang lebih baik dibanding metode lainnya dalam pembelajaran mesin dalam kasus nilai yang hilang. Ya, karena nilainya lebih rendah sehingga persentase akuratnya pasti lebih tinggi itu. Nah, kemudian kita ada conclusion atau ya semacam simpulan dan future work. Dalam penelitian ini, metode imputasi dan metode KNN diusulkan dalam kasus yang hilang berdasar rank eksperimen yang disebut dengan SWKNN. Kemudian eksperimen menunjukkan bahwa klasifikasi SWKNN lebih baik dibanding metode lainnya. Untuk penelitian di masa depan, penelitian perlu meningkatkan akurasi dan efisiensi imputasi nilai yang hilang dalam data medis. Jadi kesimpulannya adalah metode imputasi dan metode KNN sangat menjanjikan dalam mengatasi nilai yang hilang, terutama data yang krusial seperti data medis seperti ini yang nanti kalau ada yang salah, resikonya tinggi. Nah, baik. Saya rasa cukup, terima kasih. Ini adalah jurnal yang saya baca dari Celiang, Elzam, dan lain-lainnya dan kawan-kawannya dengan judul yang sama tadi, tahun 2022. Yang dia itu, ini jurnal conference ya Pak ya, di Machine Learning and Knowledge Engineering di Cina tahun 2022. Jadi saya rasa cukup untuk saya menjelaskan kali ini ya. Itu full matematika ya dari datasetnya tadi. Kemudian rumus Spearman rank yang ada 4 langkah tadi. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.